Dan dalam 1 bulan, usaha mereka pun ramai ya. Sehingga Iksan pun kembali membuka cabang dari usaha itu dari 2 warung, kemudian mengeruk, mengorek dan mengumpulkan keuntungan itu, disimpan, dan kemudian dari keuntungan tersebut Iksan bisa membeli motor dengan cash. Setelah pesatnya warung seblak yang kedua, akhirnya dia buka cabang lagi. Masih di daerah Jawa Barat itu, bahkan dia punya 5 cabang di kota dia sendiri. Tapi halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini kembali saya akan membawakan kisah horor dan misteri. Kisah ini berlangsung pada tahun 2012 di Bandung. Pengirimnya bernama Iksan. Seperti biasa, nama dan tempat sudah saya samarkan demi keamanan narasumber. Tapi sebelum saya mulai kisahnya, kita saksikan dulu yang satu ini. Nah, Iksan ini dulu adalah seorang karyawan di salah satu PT yang bergelut dalam bidang makanan. Iksan bekerja di PT tersebut sebagai sales motoris. Dia bekerja 4 tahun lamanya dari tahun 2008 sampai 2012 di PT itu. Wah, lumayan lama ya. Pada akhirnya di tahun pertengahan 2011 akhir, dia itu menikah dengan gadis pilihannya. Ya, sebut saja namanya Tari. Dan setelah menikah pun mereka hidup dengan sangat harmonis. Dan tepat di awal tahun 2012, Tari hamil. Nah, betapa senangnya hati Iksan mendengar kabar gembira seperti itu. Nah, Iksan pun semakin semangat kerjanya ya, karena di samping dia seneng, happy, dia juga sekarang berpikir saya harus mempersiapkan segalanya ketika nanti anak saya lahir. Jadi bukan hanya menafkahi istri, tapi harus menafkahi anak juga, harus mempersiapkan beli susu, beli popok. Namun sebuah kejadian yang sangat tidak diinginkan pun terjadi. Sedang semangat-semangatnya Iksan itu bekerja, tepat di saat waktu istrinya mau melahirkan. Di saat itu pula Iksan itu di PHK dari tempat dia bekerja. Waduh, bayangin aja teman kakak ya, betapa paniknya Iksan waktu itu. Dia harus mempersiapkan persalinan, segala sesuatunya. Tiba-tiba dia malah di PHK. Mau tidak mau Iksan pun kemudian merasakan stres dan depresi yang luar biasa. Dia berpikir, udah istri mau melahirkan, kenapa saya malah dipecat seperti ini, gitu kan. Akhirnya dia pun mengambil sikap, saya tidak boleh putus asa. Ini demi istri dan anak yang mau lahir ke dunia ini. Dan dia pun kesana kemari melamar kerja tanpa henti. Nah, waktu itu si Iksan tuh ingat tuh, di saat dia istirahat di warung siap saji, dia bertemu dengan orang yang seumuran atau sebaya dengan dia, di mana waktu itu orang itu menatap ke Iksan tanpa mengedipkan mata. Sepertinya dia itu tahu kalau si Iksan ini sedang bingung cari kerjaan untuk biaya persalinan istrinya. Akhirnya Iksan dan orang itu pun berkenalan. Sebut saja nama orang itu adalah Syarif. Di situ
Iksan dan Syarif ya saling sharing ya, bercerita. Dan ternyata tanpa diduga, Syarif itu adalah teman SMA-nya Iksan. Tidak menyangka juga bahwa sekarang si Syarif ini adalah seorang pengusaha sukses mie ayam. Nah kemudian singkat cerita, setelah selesai dari obrolan itu, akhirnya Syarif menyarankan untuk datang ke kota di Jawa Tengah, di mana di situ ada sendang yang biasa digunakan orang-orang memohon doa dalam kesusahan usaha. Dan menurut Syarif banyak yang sukses setelah berdoa di sana. Akhirnya keesokan harinya Iksan pun pergi ke sana. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, berlika-liku, sambil ya Iksan juga melamun juga, apakah benar yang dibicarakan sama Syarif ini benar? Bisa aja kalau tiba-tiba zong gimana? Singkat cerita, sesampainya di sana, Iksan pun mengikuti orang-orang yang sudah berada di sana. Dia membuka seluruh pakaiannya dan berendam di sendang itu. Sendang itu semacam kolam ya, kolam berendam gitu ya. Nah kemudian di dalam hati Iksan dia berkata, saya mohon, saya mau kaya raya, banyak uang, punya mobil mewah, dan punya rumah megah. Nah, kemudian setelah 3 hari 3 malam, Iksan berendam di sendang itu, dia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, alangkah terkejutnya Iksan ketika menemukan istrinya mengalami pendarahan hebat dan bayi atau janin yang di dalam kandungannya pun lewat. Alangkah sedihnya Iksan beserta istrinya mengalami kejadian seperti ini. Nah kemudian setelah 3 hari dari meninggalnya anak Iksan, dia dan istri pun memulai kehidupan baru dan Iksan mulai belajar buka usaha sendiri, yaitu usaha seblak kecil-kecilan yang dimana uangnya didapat dari pinjam sana dan sini. Ya, pokoknya semua orang yang dia temui dan bisa dia minta pinjam, dia minta pinjam. Dan dalam 1 bulan usaha mereka pun ramai ya. Sehingga Iksan pun kembali membuka cabang dari usaha itu dari 2 warung. Kemudian mengeruk, mengorek dan mengumpulkan keuntungan itu, disimpan, dan kemudian dari keuntungan tersebut Iksan bisa membeli motor dengan cash. Setelah pesatnya warung seblak yang kedua, akhirnya dia buka cabang lagi. Masih di daerah Jawa Barat itu, bahkan dia punya 5 cabang di kota dia sendiri. Tapi ada tapinya nih. Ada suatu keanehan yang Iksan rasakan setiap dia buka cabang. Jadi selalu saja ada poleng putih yang keluar dari tubuhnya Iksan. Dan Iksan anggap itu adalah penyakit kulit biasa. Ya mungkin dia kecapean gitu, lupa mandi atau gimana, keluar deh poleng putih itu, ya kan. Nah, sesuai dengan jumlah cabangnya, kemudian dia berhitung, kok ini tiba-tiba sudah ada 5 poleng putih nih di badan saya nih.
Kemudian dia baru inget tuh, ada sosok makhluk halus yang berbentuk bulus atau kura-kura ya, yang besar dan bisa dinaikin oleh anak-anak kecil pas dia berendam di sendang waktu itu. Jadi dia baru keingetan tuh, oh iya ya, pas waktu berendam tuh ada kura-kura di situ. Nah kemudian bulan berikutnya Iksan kembali berniat untuk membuka cabang lagi. Tapi hati kecilnya ini menolak nih. Dan istrinya pun menyarankan, bagaimana kalau kita tanya ke ahli spiritual? Karena sepertinya kejadian ini semakin lama semakin aneh dan semakin di luar Nurul. Kemudian singkat cerita mereka pun pergi bertemu ke ahli spiritual itu. Nah menurut ahli spiritual itu ternyata diketahui bahwa Iksan ini telah melakukan pesugihan bulus poleng dengan menumbalkan anaknya sendiri secara tidak sadar. Dan Iksan pun berniat untuk memutuskan pesugihan itu. Akhirnya dengan bantuan ahli spiritual itu pun Iksan dan istrinya dapat terbebas dari jeratan pesugihan bulus poleng itu. Dan setelah mereka putus, tidak lama pun seluruh warung sebelaknya hilang semua. Satu persatu cabang tutup secara aneh, karena ya tidak dimasuk di akal aja lah, tiba-tiba sepi segala macem ya kan, tiba-tiba karyawannya berhenti pelan-pelan tahu hilang satu, hilang lagi sampai semuanya habis. Tapi Iksan dan istrinya pun bersyukur karena sudah terbebas dari pesugihan itu, dan semenjak itu pun Iksan dan istrinya hidup sederhana, mulai menata kehidupan yang baru lagi. Ya teman kakak, itulah barusan kisah yang dikirimkan oleh Iksan. Pesan moral yang bisa kita dapatkan di sini adalah janganlah mencoba hal sesuatu yang kita tidak ketahui apa ujungnya. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisah, bisa langsung ke nomor dan email yang tertera di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Ditunggu video selanjutnya.